Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Fansi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Bu, selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, Pak Fansi, ini Manggarai bagaimana kabarnya pagi ini? Cuaca cerah atau mendung atau hujan ini? Terima kasih banyak. Pagi ini paling tidak di Kota Ruteng sudah diguyur hujan ini. Sudah mulai hujan lagi. Sudah hujan sejak jam 6:30 tadi sudah diguyur hujan kembali. Dan saya belum pantau lagi di Kecamatan Reog sebagai kecamatan yang paling utara di Kabupaten Manggarai, berbatasan langsung dengan Laut Flores. Oke. Tetapi situasi di Ruteng mendung dan sudah mulai hujan. Jadi ini sejak tanggal 26 Februari kemarin hujan lebat memang melanda wilayah Kabupaten Manggarai begitu ya, sehingga Kecamatan Reo ini menjadi yang paling terdampak maksud kami, sehingga menyebabkan banjir begitu ya Pak Fansi. Perkembangan sampai sejauh ini seperti apa ini? Terima kasih banyak. Sampai dengan hari ini sejak terjadi terjadi bencana alam beberapa hari yang lalu dan puncaknya tanggal 26 itu Kecamatan Reog sebagai kecamatan yang terdampak paling besar pada bencana kali ini. Kenapa? Ini bencana banjir yang memang selalu dirasakan oleh masyarakat Reo setiap tahun. Setiap tahun ketika curah hujan cukup tinggi di Kabupaten Manggarai atau di daerah pegunungan. Jadi dari sekitar Ruteng, ada Manggarai Timur, Manggarai, ada sebuah kali yang namanya Kali Bayi Besi, itu menjadi tumpahan dari semua kali-kali kecil. Dan terakhir dia pembuangannya di wilayah Kota Reo, di Kecamatan Reo. Oke, jadi ini karena luapan Sungai Waipesi tadi ya Pak Fansi? Iya, betul. Oke, ini tepatnya puluhan rumah. Ada berapa banyak rumah yang akhirnya terendam banjir? Informasi yang bisa kami dapatkan nih. Iya, memang yang terdata itu kurang lebih 57, tetapi kami tetap melakukan verifikasi lapangan bersama tim BPBD, Babinsa, Babin Kamtibnas, Kecamatan dan pemerintah desa masih melakukan verifikasi lapangan. Bukan saja di Kecamatan Reo, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Karena waktu itu bencana alam berupa banjir akibat angin kencang, akibat curah hujan yang tinggi juga melanda hampir seluruh Kabupaten Manggarai. Oke, Pak Fansi, kita mungkin ke 57 rumah dulu ya, ini yang terendam banjir. Mereka pada waktu itu langsung mengungsi begitu ya? Memang pada saat kejadian itu ada yang berdampak besar, artinya punya kerusakan yang cukup besar. Ada yang memang air itu terendam di dalam rumah yang dengan tinggi yang kurang lebih 2-3 sampai 10 cm. Begitu. Sehingga ada yang mengungsi karena memang rumah-rumah itu rumahnya cukup banyak rusaknya, dan airnya cukup tinggi, itu dekat dengan kali. Tetapi ada rumah-rumah lain, ada warga-warga lain yang tidak mengungsi, cuman mereka membersihkan air secara langsung oleh warga rumah itu, oleh keluarga di dalam rumah itu, untuk menyelamatkan diri gitu. Oke, jadi mereka mengungsi secara mandiri, melakukan evakuasi seperti itu ya? Iya. Saat ini dari pantauan pemerintah daerah bagaimana? Mereka sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, mulai membereskan material dan lain-lain, atau masih berada di tempat evakuasi ini Pak Fansi? Terima kasih banyak. Memang 2 hari terakhir karena tim pemerintah daerah langsung membuka posko di Kecamatan Reo. Sampai saat ini ada posko penanganan bencana di Kecamatan Reo dari laporan sampai tadi malam. Saudara kita korban banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu itu sudah mulai membersihkan
rumahnya, dan yang kemarin sempat meninggalkan rumah karena kerusakan cukup parah, saat ini sudah mulai melakukan pembersihan, perbaikan seperlunya. Sementara pemerintah daerah juga tetap melakukan pantauan dan melakukan peninjauan tetap di lokasi-lokasi yang ada. Oke. Nah, ini untuk penanganannya sendiri selain dinas teknis terkait BPBD dan juga dinas PU, pihak mana lagi nih yang dilibatkan dalam penanganan banjir di Kecamatan Reo ini, Pak Fansi? Iya, terima kasih banyak. Hampir semua pihak terlibat. Dari mulai forum komunikasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, terus tokoh-tokoh agama, pimpinan DPRD, dan semua tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berupaya untuk memberikan atau melakukan penanganan dampak daripada bencana alam ini. Oke, Pak Fansi, untuk Kecamatan Reo ini memang baru kali ini ya terjadi banjir atau memang sudah pernah terjadi banjir sebelum-sebelumnya? Iya, untuk tadi saya sudah sampaikan, memang Kecamatan Reo ini dia kecamatan di mana aliran sungai itu langsung menuju ke Laut Flores. Jadi dia merupakan tumpahan terakhir daripada air yang meluap atau banjir yang meluap. Kota ini memang hampir setiap tahun ketika di pegunungan terjadi hujan lebat dan dia berhari-hari, 1, 2, 3 hari, ya kita akan tetap tunggu laporan dan hari ketiga atau keempat Reo pasti sudah terendam banjir. Jadi ini kejadiannya hampir setiap tahun ketika curah hujan yang sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan langganan banjir seperti itu ya? Langganan banjir, ya. Oke. Nah, ini bagaimana mitigasi dan juga himbauan mungkin dari pemerintah daerah ya untuk warga yang masih kekeh begitu ya tinggal di sekitar atau di dekat daerah aliran sungai seperti itu, Pak Fansi? Iya. Setiap tahun baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan yang berada di sepanjang aliran sungai yang cukup panjang ini memberikan himbauan anti kepada masyarakat agar tidak melakukan pembangunan rumah di pinggir-pinggir kali yang sangat rentan terhadap banjir. Namun demikian, khusus di Kota Reo, dengan perkembangan penduduk yang makin pesat sampai dengan sekarang ini, pembangunan rumah di pinggir-pinggir kali sejak dahulu sampai sekarang ini tidak bisa dihindari. Kenapa itu, Pak Fansi? Ya, gimana Bu? Kenapa tuh sampai tidak bisa dihindari pembangunan rumah di dekat sungai? Dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat juga memang membutuhkan waktu yang cukup untuk kita memberikan edukasi dan memberikan himbauan-himbauan agar mereka bisa tidak lagi mengambil keputusan untuk membangun rumah. Walaupun memang pemerintah Kabupaten Manggarai sudah berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar sungai ini bisa tidak berdampak negatif terhadap rakyat di sana dengan membangun tanggul-tanggul dan seterusnya, apalagi cukup banyak wilayah air ini dilewati oleh jalan negara gitu. Namun demikian itu juga tidak bisa menjawab apa yang terjadi saat ini di Kecamatan Reo. Kita harapkan ke depan masyarakat bisa memahami situasi ini sehingga dampak daripada banjir ini makin kecil kita rasakan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, Pak Fansi, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa segera selesai begitu ya penanganan banjir segera teratasi penanganan banjir di Kecamatan Reo ini dan juga di Kabupaten Manggarai pada umumnya, apalagi ini masih diguyur hujan begitu ya. Tetap waspada untuk masyarakat di sana, Pak Fansi. Terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, demikian pendengar bersama dengan Pak Fansi, Sekda Kabupaten Manggarai terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Manggarai ya. Tepatnya ini di Kecamatan Reo sebagai daerah yang paling terdampak. Jadi untuk warga Manggarai dan sekitarnya tetap hati-hati, tetap waspada. Masih di tengah cuaca ekstrim ya. Ruteng kabarnya tadi masih diguyur hujan sejak pagi tadi. Jadi tetap waspada untuk semuanya dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah-daerah lainnya kita masih tetap harus waspada di tengah cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Pro 1, Kanal Inspirasi.